Pak Ismet. Waalaikumsalam, ya Bu Dewi. Kebetulan lagi ada Pak Ismet nih. Bapak sibuk nggak Pak? Tidak Bu, kebetulan saya lagi tidak ada jadi aman. Oke, gini Pak, saya lagi ada permasalahan nih dalam mengajar di kelas. Kebetulan Bapak lagi kosong, jadi saya mau bincang-bincang sama Pak Ismet sebentar, boleh? Silakan Bu, kalau gitu apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita nanti? Oke, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasakan saat ini, Pak. Jadi setelah saya bincang-bincang dengan Pak Ismet nanti, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan nantinya. Oke, baik. Permasalahan apa yang Bu Dewi saat ini rasakan? Jadi di kelas 81 ini, saya mengajar saat ini rasanya murid-murid saya yang saya ajarkan sekarang ini kurang antusias dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Jadi saya merasa kepikiran terus dengan kelas 81 ini, Pak. Oke, jadi menurut Bu Dewi, kelas 81 yang mengajarkan merasa kurang antusias dan kurang bersemangat yang diajarkan oleh Bu Dewi. Ibu sudah menganalisa kira-kira penyebabnya apa? Jadi setelah kemarin saya pikir-pikir, bisa jadi karena kelas 81 ini saya mengajarnya setelah jam istirahat siang, Pak. Di mana jam-jam segitu kan adalah jam rawan ya, Pak, untuk belajar bagi murid-murid. Jadi pada ngantuk semua kayaknya sih, Pak. Nah, kondisi ideal nih yang diharapkan ketika belajar di kelas 81 itu gimana gitu? Tentunya saya mengharapkan murid-murid yang saya ajarkan di kelas 81 ini bisa menjadi antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran dengan saya, Pak. Nah, kalau gitu apakah ada yang bisa dilakukan agar murid-murid di kelas 81 itu antusias dalam mengikuti pembelajaran oleh Bu Dewi sendiri kira-kira? Kalau memang permasalahannya adalah jam mengajar di kelas 81 karena pembelajaran dilaksanakan pada siang hari, bagaimana kalau saya memberikan ice breaking untuk sela-sela pembelajaran agar fokus murid dapat kembali ke pembelajaran sehingga murid-murid bisa kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Nah, dengan cara seperti itu, apakah pernah berhasil diterapkan di kelas, baik di kelas lain yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya? Saya baru ingat pemberian ice breaking ini pernah saya terapkan di tahun sebelumnya, Pak. Jadi memang ini bisa membuat murid-murid kembali fokus dan juga bisa lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jika dengan cara seperti itu diterapkan kembali pada kelas 81 tahun ini, menurut Bu Dewi, dengan skala kalau 1 sampai 10, berapa peluang keberhasilan Bu Dewi agar kelas 81 itu kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran? Saya rasa kemungkinan keberhasilannya antara 7 sampai 9 sih, Pak. Karena ketika tujuan pemberian ice breaking ini diberikan, dapat membuat fokus murid itu dapat kembali lagi dan bisa jadi murid akan lebih bersemangat sih, Pak. Oke, kira-kira berapa untuk menerapkan pemberian ice breaking untuk pertemuan berikutnya? Nah, ini bisa saya lakukan langsung terapkan karena saya memiliki beberapa model ice breaking yang bisa saya berikan kepada kelas 81 ini, Pak. Kalau begitu bagus, Bu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Dewi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten menerapkan metode ice breaking ini dan akan terus mengupdate metode-metode ice breaking apa saja yang bisa saya berikan kepada murid-murid ini supaya lebih meningkat lagi.
Oke, baik. Selanjutnya, adakah dukungan pihak lain yang dibutuhkan untuk merealisasikannya? Nah, prasarana yang saya butuhkan seperti infocus dan speaker, kemudian dan yang lainnya ini saya rasa ini saya butuhkan untuk pada saat ice breaking tertentu dan jadi sudah tersedia di sekolah ini. Nah, namun dengan motivasi dalam diri saya sendiri yang harus saya dorong agar tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Jadi memang saya ini dulu nih, harus selalu upgrade gimana caranya nantinya agar para murid saya ini bisa lebih fokus lagi dalam belajar, dan tentunya ice breaking yang saya berikan juga harus berbeda-beda dan bervariasi agar mereka juga bisa lebih semangat dan antusias lagi dalam belajar, Pak. Baik, semoga rencana Bu Dwi bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan sesuai harapan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dwi setelah kita bincang-bincang? Alhamdulillah saya lebih tenang dan setelah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Syukurlah. Kalau gitu, apa ada hal lain yang ingin Bu Dwi sampaikan kira-kira? Saya kira cukup segitu sih, Pak. Jadi hanya itu aja yang mau saya bincang-bincangkan dengan Pak Ismet. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dan kita dapat berbincang-bincang pada siang hari ini. Ya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Dwi. Semoga kita bisa bersama lagi ya. Baik, Pak. Kalau gitu saya siap-siap untuk ngajar dulu ya, Pak. Permisi ya, Pak. Silakan Bu. Oke.